Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang kami boleh terima hari ini. Pada saat kami bangun tadi pagi, kami boleh mendapati kami masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Lebih dari itu juga kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, karena sesungguhnya firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Saya terhormat dan sangat bersyukur boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Dan juga buat tuan rumah di sini, gembala, salah satu gembala terganteng di Indonesia. Yang hari-hari belakangan ini viral, saudara. Tapi gara-gara viral itu biasa, kalau kita menghadapi masalah percobaan, ya, ujung-ujungnya adalah ketika kita diam, maka Tuhan berperang bagi kita. Dan saya mengalami banyak. Saya lebih tua dari Gideon, dan I've been through. Itu mungkin tense yang paling benar. Ya. Saya nggak bilang I was, but I've been through. Jadi, as long as we live, selama kita hidup pasti ada masalah. Pasti ada persoalan. Tapi pastikan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saya dari yang namanya air mata, sampai darah yang keluar, sudah melewati masa-masa sulit. Tetapi kalau saya tinggikan itu masalah sulit, I was wrong, I'm wrong. Kenapa? Berkat Tuhan jauh lebih hebat lagi dari itu, ya, jauh lebih hebat. Bayangkan waktu awal saya melayani Tuhan, ya, I was nothing, tapi dengan adanya tempaan itu, membuat semakin lama kita semakin kuat. Anda jangan pernah, sangat-sangat anti dengan masalah. Selama kita tidak bersalah, sudah. Yang bersalah saja diampuni oleh Tuhan, apalagi yang tidak bersalah. Ya. Nah, hari ini ada satu tema dalam bulan ini, yaitu bicara tentang physical rest. Ya. Untuk itu saya tadi malam sampai jam 4:30 pagi, saya berpikir tentang physical rest itu, ya. Tadi di ruang pendeta saya bilang sama Gideon, physical rest, ya. Dia hanya mengangguk, ya. Karena saya tahu hati dia, saudara. Dia kalau buat saya, ya, mudah-mudahan juga berlaku untuk gereja. Selalu ada ruang gitu. Ada sesuatu, ya. And I know for sure bahwa he loves me gitu, ya. Dia mencintai saya. Dan perkenalan saya dengan Gideon itu sangat unik, saudara. Ya. Kenal lama puluhan tahun, ya, tapi Tuhan mempersatukan dan Tuhan membuat kebersamaan ini selama 2 tahunan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan bekerja atas dirinya. Ya. Dan saya melihat juga bagaimana dia orang yang tangguh, saudara, resilient, ya. Orang yang tetap. Saya pertama kali ke Bekasi ini mungkin cuman segini, ya, tambah sedikit di situ. Terus bertambah sampai di sini. Saya kaget tadi saya masuk, sudah tidak ada lagi kursi yang kosong.
itu tandanya filmnya bagus. Artinya Tuhannya bekerja di sini. Ya. Mungkin saya saja sudah begini, apalagi gembala saudara yang khotbah, katanya sudah mengular sampai ke jalan tol. Gitu, ya. Sehingga ada beberapa hamba Tuhan yang seringkali bilang, udahlah Git, buat apa saya khotbah lagi di situ? Kalau saya khotbah katanya jemaatnya berkurang, tapi waktu kau khotbah jemaatnya bertambah-tambah. Itu pengakuan dia gitu. Ya. Tapi bagi saya terhormat kalau saya diundang oleh gereja kerinduanku di sini. Terima kasih juga buat seluruh jemaat yang boleh hadir, panitia, ya, koordinator pelayan Tuhan. Yuk, mari kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Bahkan, belum. Kayaknya tidurnya mungkin karena nonton Belanda lawan Swedia gitu ya. 2 Korintus 7 ayat yang ke-5. Oke, 1, 2, dan 3. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Ya, ini bicara tentang the flesh. Ya, the flesh in rest. Gitu. Jadi physical itu bicara tentang tubuh, tentang daging, saudara, tentang badan, gitu. Dan tentang sesuatu yang nyata yang kelihatan. Dan Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan bahwa bahkan ketika mereka tiba di Makedonia, mereka tidak beroleh ketenangan bagi tubuh. Jadi physical rest itu penting, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan lebih mementingkan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi bagaimana mungkin rohani itu juga bisa terbentuk ketika keadaan fisik kita juga lemah. Gitu. Dan ternyata di sini Alkitab menjelaskan bahwa physical rest itu juga tergantung dari ketenangan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Segarnya tubuh itu tergantung depend on gitu dari ketenangan gitu. Bahkan Alkitab banyak menelusuri bahkan juga menerangkan tentang bagaimana pelayanan hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, ya. Bahkan seorang pribadi sekelas Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Perjanjian Lama katakan Haleb, dia dipanggil di usia 40-an tahun, dan ketika dia berumur 85 tahun, dia masih tetap bisa berdiri sama seperti pertama kali dia dipanggil oleh Tuhan. Dan usia saya sekarang sudah 60 lebih, saudara. Kalau Anda tanya kepada saya, maka memang terjadi satu perubahan. Tetapi saya pastikan juga buat saudara bahwa sampai hari ini saya tidak pernah masuk rumah sakit. Saya tidak pernah digotong ke rumah sakit. Saya tidak pernah dibawa, bahkan dirawat di rumah sakit. Kenapa demikian? Karena physical itu juga penting, tubuh itu juga penting. Butuh juga satu peristirahatan. Nah, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan di sini. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah sesuatu yang penting, yang harus saya dan Anda juga miliki. Dan biasanya, saudara, fisik itu menjadi menurun gara-gara ditukar dengan kekayaan gitu loh. Halo? Ditukar dengan keuangan gitu. Sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, rela untuk menukar fisik kita untuk memperoleh uang. Uang itu penting, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa uang itu tidak dibawa mati. Meskipun hidup tanpa uang setengah mati, saudara. Saya lihat muka-muka ini kalau ya, kelihatannya kok kekurangan uang sama dengan saya gitu ya. Cemberut gitu ya, fisik langsung menurun ya, fisik pasti menurun. Apalagi saya dan Gedeon ya,
Kalau saya lihat juga bagaimana hari-hari ini dia bisa 6 sampai 7 kali hari Minggu. Dulu waktu di gereja zaman dahulu kala gitu saudara, saya bisa lihat dia 9 kali ya. Istri saya juga bisa tempatkan saya dulu 9 kali gitu. Bukan berlomba-lomba, tidak. Tapi Tuhan juga ingatkan kepada kita berdua untuk menjaga fisik. Ya. Dan diperlukan satu peristirahatan. Nah kalau Anda tanya kebenaran firman Tuhan, maka Paulus menjelaskan dengan baik dan benar tentang physical rest itu. Mari kita melihat tentang physical rest atau flesh yang has no rest. Ya. Jadi fisik yang tidak ada istirahatnya juga berbahaya bagi saya dan Anda di sini. Oleh sebab itu jagalah tubuhmu dengan baik, saudara. Ya. Dan ketika Alkitab katakan bahwa itu mengandung kesusahan bagi Rasul Paulus ya, dalam kebenaran firman Tuhan itu kita bisa melihat di sana. Alkitab katakan tidak beroleh ketenangan bagi tubuh mereka. Bahkan di mana-mana kami mengalami kesusahan. Ya. Jadi menurunnya fisik itu yang pertama karena susah. Oleh sebab itu saya katakan buat saudara, jangan tersinggung ya, karena saya mengalami. Jangan miskin kelamaan. Amin saudara. Halo. Amin enggak itu? Iya. Saya miskin 25 tahun, kelamaan. Dan kalau udah kelamaan biasanya fisik menurun dan juga pola pikir yang berubah gitu. Ya. Bukan hanya susah, dari luar pertengkaran. Jadi kalau Anda lihat ada satu fenomena, kerinduanku buka cabang, selalu ada pertengkaran. Setuju enggak? Tapi Alkitab jelaskan bukan dari dalam, dari mana saudara? Dari luar. Jadi Anda tahu lah ya. Kalau enggak tahu ya tanya Pak Gideon gitu, kenapa sih khotbah itu? Iya, Alkitab katakan itu ya, di mana-mana kami mengalami kesusahan, betul enggak? Cari pekerjaan susah, betul. Cari makan aja susah, betul enggak? Ya. Dan itu diperlukan satu fisik yang luar biasa gitu, bukan yang biasa-biasa. Orang yang memiliki fisik yang pas-pasan gitu, saya yakin bahwa dia akan kalah di dalam satu satu kompetisi gitu, ya. Oleh sebab itu ketika diizinkan kami, especially Gideon, saya gitu sampai 9 kali, bahkan mungkin beliau sampai 10 kali. Saya juga pernah sampai 10, mau ke 10, saya bilang sama istri saya, udah dong Ma, gitu. Udah capek nih gitu ya. Dia pernah tempatkan, saya suka lihat Bapak ini. Ini luar biasa. Orang belum ketawa, dia udah ketawa. Udah ngangguk-ngangguk ya. Dan pribadi yang karena dia tahu fisiknya itu luar biasa. Salah satu fisik yang luar biasa itu saudara kalau ke gereja nggak tidur. Setuju nggak? Ini 64 tahun nonton Piala Dunia tadi malam. Antara Belanda dan Swedia sampai habis. Jadi kurang lebih itu jam 12, jam 2-an. Terus buka lagi Alkitab sampai 4:30. Terus tidur. Jam 6 istri saya udah bangun, 5:30 istri saya sudah bangunkan saya. Itu kalau nggak punya fisik ya, yang baik. Saya lihat juga hal yang kedua ya Pak, nggak apa-apa ya, Bapak dipuji Tuhan. Bapak berani duduk di depan. Biasanya orang yang fisiknya kurang gitu, duduknya di belakang. Karena sambil gini nih. Tapi orang yang fisiknya oke, ya Pak, istri mana Pak? Ya. Oh main bola juga. Ada di Semarang. Keren ya Pak, Pak siapa namanya? Sumatera Utara ya? Ya? Oh, Sumatera, Jawa Tengah. Anda tahu Sumatera itu di Jawa Tengah? Thank you Pak, tinggal Bekasi ya? Tuhan berkati ya Pak, Pak Kris ya. Tadi kita ngomong tentang Pak Kris ya, ternyata ada Pak Kris ini. Boleh nih jadi koordinator. Ya, Tuhan berkati ya, amin. Dan yang kedua ibu ini nih saya suka juga nih ya.
Kadang-kadang lihat saya kayak tanpa ada pengertian. Dia liatin saya gini. Bu, udah umur berapa sekarang? Berapa? Luar biasa, kita beda 5 tahun. Ya. Orang apa, Bu? Oh, asli Cina Betawi. Iya. Ibu kasih istilah apa juga saya ngerti, Bu. Tuhan berkati ya. Ibu di sini koordinator juga? Enggak ya? Git boleh jadi koordinator lagi gitu. Urusan kaum ibu ya, puji Tuhan. Jadi kesusahan itu adalah sesuatu yang boleh kita alami, saudara. Bahkan yang dari luar itu pertengkaran, ribut aja. Ya. Kalau Anda hari ini mungkin digugat dari luar karena maunya ribut aja itu, saudara, maka itu tandanya Anda sedang ada di dalam satu physical rest, satu kedalaman di dalam peristirahatan kekuatan Anda. Karena Tuhan tahu bahwa Anda mampu untuk menahannya. Halo, amin. Anda mampu untuk bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan itu. Saya dulu, saudara, diserang dengan satu gosip, isu, rumors yang, hingga satu saat, bayangkan 2 tahun pertama saya, doa gitu, saudara. Sehingga akhirnya boleh Tuhan pakai gitu. Dalam 2 tahun, tiba-tiba ada 100 pelayanan begitu. Istri saya jadwalkan saya. Dan tiba-tiba dari pelayanan itu, dari 100, itu di-cut 98. Tuhan Yesus. Saya awal pertama sih jujur aja, nggak mungkin saya nyanyi haleluya, 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 enggak. Saya langsung, tinggal 2, saudara. Dan waktu mau mengerjakan yang ini nih, yang ke-99, tengah jalan, ditelepon dari istri saya di rumah. Bahwa mohon maaf Pak Yohan untuk sementara tidak boleh melayani dulu di sini. Aduh, menyakitkan. Kalau seminggu sebelumnya kan kita bisa antisipasi. Tapi bayangkan, on the way to minister him, tiba-tiba istri saya dapat telepon ini. Dan itu menyakitkan, tinggal 1. Saya bilang, Tuhan. Dan beberapa hari kemudian yang 1 itu juga terbang. Dan yang mengatakannya juga adalah orang dekat, saudara. Justru adalah gembala saya. Dia tidak suka saya melayani begitu cepat. But on the other hand, dia yang suruh saya jadi pendeta. Ya kan? Dan saya dilantik, dia yang memberkati. Dan tiap-tiap hari saya ada di rumahnya, saudara. Dia mencintai saya sungguh gitu. Tapi cinta bisa berubah kan, ya. Saya dibilang tidak tidak submission, ya, tidak tunduk. Dia suka sama saya karena tiap hari saya ada di rumahnya dan saya bisa jadi tukang pijit dia, saudara. Saya bisa pijit dia sampai malam, sampai jam 12, setengah 1. Nah kalau saya lihat dia udah tidur, ya boleh dong kita pelan-pelan keluar, betul nggak? Saya sudah menghantar dia sampai ke tidur, saudara. Dan pada saat saya mau berdiri, dia langsung bilang, mau kemana kamu? Aduh Tuhan Yesus. Nyata lo pura-pura juga kali gitu. Tapi sisi lain mungkin karena dia enak, dipijit. Nah selalu, kalau saya pulang, pagi-pagi dia udah telepon saya. Pak John ada di mana ya? Dia bilang ada di rumah Pak. Ya sudah, dalam 15 menit saya jemput kamu. Pak mau kemana Pak? Saya mau ajak kamu ke Bogor. Oh iya, aduh Pak, tapi saya ya sudah 15 menit. Ajak istri kamu dan 2 anak-anak. Anak-anak waktu itu masih umur 5 tahun dan 3 tahun, kurang lebih. 7 atau 5 tahun saya lupa. Ya, 93 berarti 6 tahun dan 4 tahun. Dan saya sampai di sana ditempatkan di hotel. Terus dia bilang sama saya, ayo kita ngobrol. Gitu ngobrol ngapain saudara? Mendengar dia menangis. Dia cerita begitu sama saya.
Aduh, saya nggak usah cerita sama saudara gitu ya. Aduh, saya aja nggak ngerti apalagi saudara gitu. Aduh, tapi bagaimana saya? Udahlah Pak, Bapak itu adalah guru gereja, Bapak gereja, udahlah Pak. Saya kuatkan dia, ya tapi gimana ya udah nanti beres. Kurang lebih 1 jam, terus ayo kita makan atau kita masuk ke dalam hotel. Enggak, ayo kita masuk ke dalam hotel, panggil istrimu, kita pulang. Waduh. Gimana Pak? Udah bangunkan istrimu dan anak-anak. Anak-anak lagi mau berenang, Ustaz. Tiba-tiba dia bilang pulang. Saya bilang sama istri saya, nah yuk kita pulang. Istri saya langsung, kamu kelewatan. Anak-anak udah pakai pakaian renang gitu suruh pulang. Saya bilang bukan gue, siapa? Tuh yang itu tuh. Anak ini bilang, ayo Bu Sri kita pulang. Pulang Ustaz. Setelah itu dia ajak lagi saya ke rumah, malam-malam makan apa segala macam. Dan saya mau katakan buat saudara, pertengkarannya itu dimulai dari luar sehingga ketika saya jadi hamba Tuhan, dia cegah itu. Saya telepon dia. Saya bilang, Bapak, aduh Bapak suruh saya jadi pendeta, saya nggak pernah mau jadi pendeta. Bapak bilang, Bapak nubuatin itu segala sesuatu, dan ternyata nubuatannya juga benar. Saudara. Dan saya bilang kalau mau berperkara seperti ini begini Pak. Dia bilang, saya hamba Tuhan. Saya bilang, saya juga hamba Tuhan, kan udah dilantik. Saya juga hamba Tuhan. Begini Pak, kalau saya salah, biar Tuhan hukum saya. Tapi sebaliknya kalau Bapak salah, biar Tuhan menghukum Bapak. Dan saya nggak mau ceritakan lebih lanjut, hari ini dia sudah dipanggil Tuhan. Dan dia mengalami satu penyakit yang hebat. Ya. Jadi pertengkarannya itu dari luar. Dan yang kedua, Alkitab juga katakan dari dalam itu timbul ketakutan. Yang membuat fisik, dari mana besok makan apa, terus uang sekolah anak-anak, terus bagaimana dengan lusa minggu depan, itu membuat fisik menjadi turun, sudah flash no rest ya. Oleh sebab itu physical rest itu berarti bahwa kita juga harus meningkatkan stabilitas dari kesehatan kita, jaga kesehatan dengan benar dan juga pikiran itu dengan benar. Saya diam itu saudara, sehingga tidak ada pelayanan sama sekali. Saya datang ke mama saya bilang, kok jadi begini, jadi hamba Tuhan. Udah bagus-bagus mah 2 tahun terus tiba-tiba terpuruk begini dan mama saya cuma bilang begini, jadikan itu sebagai tonggak. Sebagai lompatan bagi kamu untuk lebih lagi diberkati. Saya bilang bagaimana mau diberkati yang berkat udah ada di tangan aja lenyap. Oh Yohan, Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi tanpa engkau bisa pikirkan itu. Saya bilang tapi hari ini, iya jangan lihat hari ini. Tapi lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja. Gak gampang sudah. Tapi akhirnya hari ini Ibu Sri, istri saya, bagaimana Mas, cukup nggak? Yang kerasan dikit mah. Ya. Saya nggak bilang bahwa khotbah melayani Tuhan itu uang melulu, tidak, tapi Tuhan akan cukupkan itu. Betul? Karena Alkitab juga katakan itu dengan benar di situ. Dan kalau kita melihat ini, Alkitab katakan bahwa tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ya. Jadi kesusahan, bahkan ketakutan dari dalam itu Tuhan hapuskan ketika kita melihat bahwa berkat itu tidak jauh dari kita. Nah, untuk melewati hal yang seperti itu ada satu tips dari Tuhan yang pasti berguna bagi kita di ruangan ini. Yang pertama, coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, saudara ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat fisik itu bisa menjadi tetap kuat selama saya dan Anda tetap dalam keadaan tenang. Amin, saudara. Kalau gabrak-gubruk, dengar suami selingkuh, dengar istri itu foya-foya mungkin seperti itu, dengar anak-anak itu terlibat narkoba, seks bebas. Saya mau katakan buat Anda itu adalah serangan yang membuat saya dan Anda menjadi takut setakut-takutnya. Ya. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari untuk terhindar dari hal seperti itu, coba baca Mazmur 62 ayat yang kedua. Alkitab katakan,
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau Anda diserang seperti itu, ya, maka hal yang pertama yang Anda dan saya harus perhatikan, jadilah tenang. Amin, saudara. Ketika saya lihat 99, 98 dulu, terus 99 bahkan 100, bukan membuat saya menjadi tenang, tapi jadi takut. Tapi mama saya bilang kepada saya, enggak usah takut karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanmu. Amin, saudara. Kamu dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa. Jadi something happen to you, He will be responsible. Amin, saudara. Dia akan bertanggung jawab. Ya memang hari pertama, minggu pertama, ya sampai saya jual semua, saudara. Semua saya jual. Bahkan dari pakaian, saudara. Semua saya jual. Saya berhadapan dengan tukang-tukang loak. Saya udah nggak sanggup untuk bertahan. Tapi mama saya bilang, tetap tenang, tetap tenang. Ada Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana bisa tenang? Dan hidup saya menjadi sulit. Saya mau keluar dari pelayanan, saya mau jadi pengusaha saja, menjadi karyawan saja. Mama saya bilang, itu artinya iman kamu receh. Kalau diberkati kamu bersyukur, tapi pada saat datang peristiwa masalah seperti ini, kenapa imanmu runtuh? Justru pada saat ada masalah yang begitu besar, Anda bisa bertahan. Saya mau katakan, Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Ya, I'm telling you the truth. Cara yang pertama, coba get closer. Ya, yang pertama, get closer to Him. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat-dekat dengan Tuhan. Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ya, get closer. Closer to Him. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Tiap malam itu 4 jam 15 menit karena ada masalah itu. Sehingga saya get closer, God closer to Him. Terus saja mendekat, mendekat, mendekat. Ada orang mau ngomong apa, I didn't care. Pokoknya fokus saja sama Tuhan, fokus saja sama Tuhan. Sehingga akhirnya saya bisa menjadi, bukan untuk sombong, menjadi seorang penyembah. Ya, bisa menyembah Tuhan selama 4 jam 15 menit, itu kan gak gampang, saudara. Tapi karena ada masalah yang begitu besar, membuat saya menjadi mudah untuk mendekati Tuhan. Kalau nggak ada masalah jadi sulit, saudara. 5 menit juga udah capek. Tapi karena ada masalah yang besar, sampai kami susah makan. Kami kekurangan makanan. Karena nggak ada penghasilan. Jangan lihat Yohan Lumoenung sekarang. Coba lihat dia 40 tahun yang lalu. Maka saya bilang sama anak saya dua-dua yang jadi hamba Tuhan. Kalau kamu mau melayani Tuhan, layani habis-habisan. Kamu harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak usah lihat uangnya dulu. Anak saya yang pertama waktu mau jadi hamba Tuhan, saya bilang jangan lihat papa sekarang. Mendingan kamu hentikan keinginan kamu. Dia bilang enggak, tiap hari aku dikejar oleh mimpi. Itu beda. Dia bilang bahwa Tuhan panggil dia. Dan hari ini dia melayani Tuhan. Dan dia melayani Tuhan sampai hari ini sesuai dengan suara Tuhan dan panggilan itu. Dia tidak melihat apa-apa, yang lihat hanya Tuhan. Banyak orang yang panggil dia terus bilang, Pak, dia mirip Bapak ya. Dia nggak melihat segala sesuatu, baik itu kesenangan pribadi. Banyak ketika diundang dia kembalikan itu berkat. Dan dia bilang, ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Get closer to Him. Dekat lagi sama Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai sahabatmu tuh. Sebagai tumpuan dari hidupmu. Yang kedua, coba lihat Ulangan 4 ayat yang ke-7, saudara. Masih yang pertama ini, Ulangan 4 ayat 7, kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Amin, saudara. Ya, setiap kali kita memanggil kepadanya. Ya, coba compare dengan Allah, dengan A kecil, ya. Yang katanya dunia juga punya itu, ya, punya Tuhan dengan T kecil itu, ya, bandingkan dengan Tuhan kita sekarang, seberapa dekat, ya. Seorang Gus Dur bahkan berkata bahwa umat Kristen lah yang memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan umatnya, ya. Karena apa? Karena kita panggil Tuhan kita dengan Bapa. Amin, saudara. Dia katakan itu, karena
Orang Kristen selalu manggil Tuhannya dengan Bapa. Jadi kalau Anda get closer to Him, Alkitab juga menerangkan bahwasanya bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita. Tidak ada lagi. Karena kekristenan itu bicara Tuhan yang mendekat kepada kita. Amin, saudara. Tuhan yang mencari kita. Yang kedua, not only closer to Him, coba Anda lihat Wahyu 2, ayat yang keempat. Jadi kalau hari ini Anda punya masalah dan persoalan, coba renungkan dengan baik. Jangan-jangan kurang dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan-jangan nih kurang dekat. Ya. Saya dekat dengan istri saya, sehingga saya tahu mimiknya sedang suka atau duka, saya tahu. Ya. Saya tahu itu. Dia juga begitu, karena dekat. Gitu. Yang kedua, coba lihat Wahyu 2 ayat 4, 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan apa saudara? Jangan-jangan yang kedua, saya dan Anda sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Halo? Dulu kan pertama kali jadi Kristen gitu. Terus saya ingat gitu, iya. Dulu siapa yang ngamuk gitu. Saudara, bagaimana mungkin saya dan Anda bisa setegar ini kalau saya dan Anda tidak memakai kasih yang mula-mula itu. Pertama kali Anda kenal Kristus seperti apa? Pertama kali saya kenal Kristus ya, itu tiap hari ada KKR saya kejar, saudara. Mau pendeta manapun saya masuk, saudara. Terus saya berdiri dengan gagah nyanyi sampai lompat-lompat. Terus ketika siapa yang ingin menerima, saya langsung ke depan. Siapa yang ingin diberkati, saya langsung masuk ke depan. Itu kasih mula-mula itu. Dan seringkali karena berjalannya hidup, saudara, atau mungkin karena kesenangan demi kesenangan, naiknya, suka lupa dengan kasih yang mula-mula itu. Halo, kasih yang mula-mula yang selalu semangat. Ya pertama kali melayani Tuhan seperti apa, udah gak pusing sudah. Langsung datang kepada Gideon, saya mau melayani Tuhan, Pak Gideon, tempatkan saya di mana aja, saya akan melayani Tuhan. Akhirnya lama-lama karena udah bertahun-tahun, sudah 2 tahun di sini, akhirnya menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan, suka lupa dengan kasih yang mula-mula itu. Kalau diistirahatkan sebagai song leader, jangan marah. Nih yang baju kuning. Jangan marah. Amin. Ya. Terus kalau hari ini dijadwalkan tidak, jangan marah. Amin, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, kalau ada hamba Tuhan di tempat ini dengan firman-Nya gitu, menegur Anda, jangan marah. Halo, dulu ketika dikatakan siapa yang ingin bertobat langsung maju. Bahkan kalau dikatakan di sini hari ini ada yang hidup dalam perzinahan maju ke depan. Saya lihat puluhan orang maju. Tapi begitu bertahun-tahun jadi pengikut Kristus, begitu firman Tuhan bicara tentang jangan berzina, langsung tersinggung. Kalau Anda tidak berzina pasti Anda nggak tersinggung. Halo, terus langsung ngomong, ini pasti tuh udah ngomong sama gembala. Pasti udah kong kali kong. Kenapa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Dulu apapun kita berikan. Dulu berkilo-kilo saya bisa jalan, saudara. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan gitu. Ya sekarang sopir nggak masuk aja muka saya udah ditekuk. Nih sopir lagi nggak masuk. Waktu istri saya bilang, keliwatan ya itu sopir. Terus saya bilang, suruh dia mundur. Mundur, kan keliwatan. Suruh dia mundur. Ya mau tepuk tangan. Jadi kalau Anda lihat ada orang keliwatan, dia suruh dia mundur aja, ya kan? Jadi hari ini ya pelayanan itu nggak usah ya sok-sokan gitu loh, ya. Kalau nggak dilantik, kalau nggak dipilih, ya terus langsung marah, sakit hati, udahlah tinggalkan itu. Jadi saya dan Anda itu fisik semakin menurun, ya, tidak mengalami satu peristirahatan karena apa, saudara? Ketenangan itu tidak ada karena sudah tidak hidup dalam kasih yang mula-mula itu. So the second C, ya, not only closer, tapi juga bicara tentang come to the first love. Ayo, go back to the first love. Amin. Kalau orang ngomong tentang persembahan kasih langsung muka tersinggung. Mari saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita semua pada ke WC. Kalau saya jadi Gideon, saya kejar ke WC. Saya panggil Chris,
Saya ketok pintunya, Grace. Grace tanya, siapa sih? Saya Grace, siapa nih? Gedeon, oh Pak Pendeta Gembala, kenapa? Belum bayar tadi. Banyak orang tersinggung kalau ngomong tentang perpuluhan, ya apa ya? Sampai akhirnya hari ini ngomong tentang uang di gereja itu langka. Takut jemaat tersinggung. Padahal sih biasa-biasa aja. Kemarin saya datang ke satu gereja dan saya lihat dibilang KKR 300 orang. Gitu saya sampai, itu perjalanan 2,5 jam. Tolnya 3 kali. Terus masuk lagi jalan. Sampai saya di jalanan. Sampai. Saya bilang belum nyampe mah, belum. Kamu bisa terima ini bagaimana sih? Tuh, kehilangan kasih mula-mula tuh. Padahal udah naik mobil, nggak nyetir, betul nggak? Saya bersalah sama Tuhan tuh. Bilang kok nggak nyampe-nyampe, nggak tahu emang jalannya begini. Coba lihat lagi Waze, itu Waze-nya udah begini Pak. Oh, ya, udah. 4:30 dari Kelapa Gading, jam 7 lebih belum nyampe-nyampe. Lihat, physical rest tuh. Begitu sampai, saya lihat, ampun, daerah mati. Saya yang ngomong, tidak, gembalanya yang bilang. Pak Pendeta, saya mau katakan buat Pak Pendeta bahwa daerah ini adalah daerah mati. Saya mau bilang, ya kan, Yesus bangkit, kenapa jadi mati di sini? Katanya penuh KKR di bawah 20 orang. Ampun Tuhan Yesus, di bawah 20, bos. Lemes saya, lemes. Suka khotbah di mega church, kerinduanku gitu. Lemes. Hingga saya belum pernah khotbah gereja gitu ya, hari-hari akhir ini di bawah 20. Dan yang datang, sorry to say gitu, kan kita bisa lihat, mata pendeta kan mata Tuhan gitu ya. Benar nggak, ya kan? Begitu kita lihat orang, aduh, ya, yang datang. Aduh, belum yang nyanyinya. Nama Yesus, nama. Jadi dalam nama Yesusnya dia sebut, tapi tangannya nggak nyampe. Susah juga nih, susah. Dan waktu saya naik khotbah, ya saya khotbah seperti biasa. Begitu turun, terus gembalanya bilang begini, saya belum pernah menemui pendeta seumur hidup saya seperti Pak Yohan Moeno. Saya kaget juga. Wah luar biasa, lengkap. Aduh, saya doktor 2 kali doktor. Kita baru sekali ya, baru sekali. Saya mengajar teologi ya, dan juga mengajar filsafat. Pak Yohan ini adalah daerah mati. Terus saya bilang, so what? Coba lihat saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, hari ini saya tinggal di atas. Di atas, saya tutup aja firman. Nanti kalau saya di sini saya lanjutkan ya. Ya Tante ya. Tante mau bilang, jadilah menurut kehendakmu. Dan terus dia ngomong, saudara-saudara di atas itu bocor. Di atas itu udah rubuh, saudara. Saya mau minta bantuan dari mana lagi? Terus saya lihat dari mana dia mau minta itu. Minta kepada saudara, saya yakin dan percaya Anda nggak cukup. Ini Pak, dari orang-orang yang sederhana. Pak, coba lihat, saya nggak tega. Terus dalam hati saya, lu mau minta sama siapa kalau bukan nggak jauh nih, pasti gue nih gitu. Karena Roh Kudus itu udah mampir gitu. Saya bilang Tuhan, tahun lalu bukan saya sombong ya, saya janji iman itu sampai 1 miliar lebih, akhirnya terbayar semua. Baru kebayar tiba-tiba masuk yang begini. Saya bilang ini dari Tuhan, diri sendiri atau dari suara setan ini Tuhan. Tuhan bilang dari aku. Terus dia bilang, saudara, bocor saudara, saya gak bisa tidur. Waduh kasihan. Tapi dari mana lagi saya bisa dapatkan itu? Dan Alkitab atau Tuhan bilang, dari kamu lah itu. Begitu turun, saya hampiri dia kasih persembahan dan hamba Tuhan juga memiliki kepekaan di tangan, betul nggak? Saya pegang, tipis nih kayaknya. Kepekaan itu ada ya, gitu ya. Ini lebih 2 menit nggak apa-apa kan ada pendetanya. Ini anak saya, saudara, betul? Ya, dia selalu bilang, aku anak
anak om, amin. Jadi saya sedang pikirkan untuk warisan juga. Tapi kayaknya dia lebih diberkati. Ya. Udah, saya turun dia kasih, Pak persembahan nggak usah. Ayolah Pak. Saya bilang nggak usah. Nggak usah ini buat gereja ini untuk pembangunan di atas. Pak udah ini Pak, saya mau tarik tapi dia tahan. Bisa robek, nih bisa robek. Saya bilang udah, terus saya turun, terus saya tanya sama dia, memang berapa sih untuk pembangunan atas? Pak, 50 juta Pak. A lot of money 50 juta. Dan Tuhan bilang sama saya, udahlah saya sumbang 30 juta lah. Walaupun hari itu kita hanya punya 200.000 loh. Ya udah saya pikir gini, saya cicil ya Pak. Tiap bulan 10 dia tuh, haleluya, haleluya. Dia teriak gitu, haleluya, saya kaget. Haleluya, amin, amin. Tuhan baik kirim Pak Yohan, amin, amin. Saya dalam hati juga, dari mana uangnya Tuhan 30? Dia sih amin-amin aja gitu. Dan waktu saya masuk mobil, istri saya ini istri saya, Ibu Sri tuh, Gedeon, Tante Sri. Saya bilang enak ya jadi istri cuma. Yang nyari juga ini gitu. Anak-anak saya bilang, hebat Pap. Kayak dulu Papa nggak pernah berubah. Saya bilang kalau bukan karena kasih mula-mula itu, saya nggak bisa lakukan. Udah, itu hari Jumat, saudara. Hari Sabtu, saya pergi ke Cirebon, ada pelayanan di situ untuk hari Minggu. Mampir di rest area, lagi makan, saudara. Tiba-tiba anak saya dapat telepon dari seorang ibu yang juga jadi sekarang jadi sahabat kami. Terus saya bilang, Di, mau kemana? Mau ke Cirebon. Sama siapa? Papa, mama. Oh, gitu ya. Terus iya tante kemarin pelayanan sampai malam. Mau di mana? Di daerah sana. Oh iya. Terus Papa ngapain khotbah apa? Iya akhirnya Papa jadi itu nyumbang 30 juta. Terus kata itu tante, oh iya janji iman. Oh iya mana Papa? Gitu. Terus saya angkat tuh telepon males-males sih, betul lah. Karena makanan udah mau selesai, terus yang kedua 30 juta itu gitu. Ya itu, physical rest. Terus saya tanya, halo, pastor, panjang itu, pastor. Ya, apa? Pastor kemarin janji iman ya? Iya, kenapa? Pastor, boleh nggak saya gantikan? Silakan. Silakan. Pak namanya siapa? Siapa Pak namanya Pak? Ya? Ya? Fendi. Ferdinand. Jadi ada dua. Robi Ferdinand gitu. Tobing. Saya lihat Bapak tuh begitu saya bilang, silakan. Dia bilang. Jadi gini, kalau sama Tuhan nggak usah takut. Ya, nggak ada yang kehilangan. Terus dia bilang, iya pastor, saya diberkati loh. Dulu waktu saya ambil alih juga, pastor punya janji iman, saya diberkati proyek-proyek masuk. Terus saya bilang, mulai hari ini dengar baik. Saya waktu itu cuma dengar dari itu loh, live streaming. Nah, itu saya bilang dengar baik. Mulai hari ini setiap kali saya khotbah dimanapun, kau hadir. Dengar itu live streaming. Kali-kali saya janji iman lagi gitu. Tuhan Yesus memberkati saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita tunduk kepala, kita doa. Di sini ada hadiratmu. Di sini ada kuasa yang bekerja. Biarlah engkau berkati seluruh jemaatmu. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati keuangan finansial, bahkan kau berkati pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Kau kuatkan fisik mereka. Kau berikan waktu istirahat yang baik. Kau berikan ketenangan. Kau berikan damai, sukacita bagi mereka. Dan kami yakin dan percaya ada peristirahatan kami. Ada ketenangan yang kau berikan bagi kami. Menghadapi apapun, kesukaran, kesusahan, apapun
Kami yakin dan percaya entah itu yang dari dalam atau dari luar. Selama masih ada Tuhan, kami pasti tertolong. Kau berkati gerejamu di tempat ini, kau berkati gembalamu suami istri, kau berkati seluruh koordinator pelayan Tuhan di sini. Apa saja mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.